utusan yang mendatangi ketua PDI bilang kalau Pak Jokowi jangan dipecat dan Pak Hasto harus mundur. Tanggapannya gimana? Enggak ada. Harusnya disebutkan siapa, itu loh biar jelas. Enggak ada. Ya apa, anunya apa? Kepentingannya apa saya mengutus untuk itu? Kepentingannya apa? Coba logikanya. Saya itu udah diem loh ya. Difitnah saya diem, dicela saya diem, dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem. Saya ngalah terus loh. Tapi ada batasnya. Nah, bagaimana Abang menafsirkan hal ini, Bang? Reaksi saya pertama, pucuk dicinta ulam tiba. Oke. Inilah yang ditunggu rakyat Indonesia. Ada penjelasan dari dia, jawaban dari dia. Misalnya soal ijazah dia. Jadi jangan dia bersenjata kayak orang yang korban kemudian terpojok. Saya diam, dikatakan saya diejek saya diam, dihina saya diam. Kemudian kalian terharu, ada kasihan juga ya, kok diteror. Kagak. Apapun ceritanya, sebaiknya sehat untuk negara itu ada dialog. Ada dialog. Iya. Jadi ada komunikasi. Apa kata dia mengenai itu? Mengenai jasa lah pertama itu. Kalau ijazah, mengenai yang dikatakan apa yang dikatakan banyak dipojokin dia, dihina, diejekin, yang mana? Nah kemudian kalau normal, yang wajar itu ditanggapinya gitu loh. Jangan kemudian sepertinya kayak berkorban dia. Ada semangat kemudian jadi senjatanya. Yeah. Saya diam, saya ngalah, saya tidak. Enggak, bukan begitu. Iya. Kenapa saya bilang pucuk dicinta ulam tiba? Inilah yang dinantikan rakyat Indonesia. Iya. Apa penjelasan dia? Aku ngomong soal investor itu begini, ternyata begini. Aguan yang betul. Gitu kan? Misalnya, iya kan? Iya. Aguan yang mengatakan itu di sana kosong, dipaksa 8 bulan. Jadi belum ada investor. Iya, iya. Itu aguan betul. Saya salah. Ya, saya enggak. Iya, ada kesatria, ada fairness, ada kejujuran. Iya. Bagaimana bisa dapat itu? Dialog. Iya. Dengan dialog. Iya. Tidak one sided gitu loh. Iya. Setidaknya misalkan Bang, mohon maaf saya potong. Di manalah yang fitnah, di manalah yang dicela, di mana yang diam, dijelekan gitu ya. Pak Jokowi itu 2024 kemarin berkali-kali menyampaikan bahwa saya tidak akan cawe-cawe ke Pilpres 2024. Saya tidak memilih karena saya presiden, akan netral sebagainya ya Bang. Ya, ya. MK pun mengatakan begitu tuh Bang. Meskipun masyarakat sudah sadar bahwa ini ada cawe-cawe dari presiden. Ya. Cara Tuhan akhirnya membuka itu via Prabowo. Ya. Di Gerindra kemarin. Bahwa kita berhasil mendapat kepercayaan rakyat karena dukungan teman-teman Koalisi Indonesia Maju semuanya. Dan saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Tepuk tangannya kurang semangat. Semangat lagi. Hidup Jokowi. Ini Prabowo fitnah atau Jokowi yang bohong? Ya kalau dari cerita ini dan lihat realita dan faktanya, kemudian Prabowo menang, ya benar bukti dari Prabowo. Artinya Pak Jokowi berbohong dong ngomong di awal. Iya, dia katakan dia tidak cawe-cawe, tidak campur, tidak ini. Sekarang diakui oleh Prabowo. Ada. Gitu loh. Justru setelah ini apa omongan dia? Setelah ini gitu loh. Ini maksud aku ya, ketidaksempurnaan dari satu dialog itu menciptakan salah pengertian. Itu udah kaidah. Gitu loh. Udah hukum itu.
Gak ada dialog yang secara objektif, secara jujur. Di channel GR 2045, salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, teman-teman tentu sudah mendengarkan sedikit podcast dari saudara kita, tentu edukasi dari Opung Nababan terhadap ijazah palsu Jokowi yang kini banyak diperbincangkan bahwasanya Jokowi memiliki ijazah palsu. Nah, tentu ini sangat bermanfaat karena kita tidak mengetahui, namun kita mengetahui pada saat ini yang telah dijelaskan oleh Opung Nababan. Tentu sangat bermanfaat karena mengenai dalam situasi politik saat ini berbagai macam, teman-teman. Tentu Jokowi yang kita anggap adalah seorang pendiam yang sebagai politik yang sangat netral, tetapi tentu banyak pro dan kontra terhadap Joko Widodo. Ya, sebenarnya karena perbuatannya sendiri. Saya tidak bisa mengatakan bahwasanya Jokowi itu sangat buruk. Saya juga mengakui dalam kepemimpinannya selama 10 tahun tentu ada juga perubahan-perubahan atau kenikmatan-kenikmatan yang telah kita nikmati selama dia memimpin Republik Indonesia ini. Pada Pilpres 2024 tentu banyak pro dan kontra terhadap pernyataan atau statement Jokowi. Tentu banyak hal-hal yang tidak konsisten. Bisa dikatakan bahwasanya Jokowi adalah seorang pembohong. Karena apa? Karena Jokowi tentu dia melontarkan kata-kata namun yang telah dilakukan selanjutnya tidak sesuai dengan realita, tidak sesuai dengan apa yang dikatakan. Jadi masyarakat juga tentu sangat kecewa, tentu sangat menganggap Jokowi seorang pembohong. Tentu kenapa seorang pembohong? Dalam Pilpres 2024 dia adalah sebagai kader partai PDIP yang telah mendukung Prabowo Gibran pada saat itu. Padahal dia sebagai kader partai PDIP yang telah memuji-muji Ganjar Pranowo pada saat itu. Ya, tapi kita pada saat ini tidak membahas soal itu, tetapi kita membahas soal ijazah palsu Joko Widodo. Tentu berulang kali kita membahas soal ijazah palsu Jokowi adalah ini sebagai perbincangan yang hangat, yang sangat hangat pada saat ini. Jadi kita juga tidak heran bahwasanya kenapa di masa jabatan habisnya di masa jabatan Joko Widodo malah banyak dapat kritikan-kritikan, malah banyak dapatan komentar-komentar yang sangat kejam dan sangat kritis terhadap Jokowi. Ya, karena Jokowi pada saat dia juga habis masa jabatan, tentu Jokowi memberikan statement bahwasannya dia akan sebagai negarawan, sebagai masyarakat biasa. Namun Jokowi pada saat ini tidak konsisten dengan perkataannya. Tentang Pilkada 2024 kemarin pun Jokowi telah mendukung RK. Pada saat ini RK juga diperiksa oleh KPK. Jokowi sangat kaget. Kenapa Jokowi kaget? Ini menjadi pertanyaan yang sangat besar terhadap Joko Widodo. Tentu kita menghormati dia sebagai mantan presiden yang ke-7. Kita sangat hormat, dia sudah memberikan yang terbaik, namun ada juga yang belum terbaik yang dilakukan. Tentu dia pengubahan undang-undang untuk meloloskan Gibran. Tentu memang powernya sangat besar. Tetapi pada saat ini yang banyak diperbincangkan soal ijazah Joko Widodo. Nah, teman-teman, tentu kita membacakan sedikit komentar dari saudara-saudara kita sebagaimana sebagai ulasan kita menanggapi komentar atau kritikan-kritikan pedas dari Opung Nababan tersebut. Tetapi dalam realita, Pak Nababan Jokowi menang dalam sisat liciknya. Bahkan hingga saat ini masih cawe-cawe melentangkan pondasi TNI atau Polri dalam membuat undang-undang sudah disahkan. Jadi dalam kenyataannya, kelicikan untuk melumpuhkan kekuatan demokrasi dengan cara langsung orang-orang peliharaan akan dikandangi. Bila tidak ada yang berani, revolusioner, rakyat semesta seperti Tritura angka 66. Mulyono memakai alat negara untuk kendaraan politik. Kami juga ada batas melihat kelakuan niretikan Anda.
Masyarakat yang paling sabar, bahkan rakyat sekarang sudah kehabisan kesabaran karena lapar. Bukan hanya kau, Muki, yang ada batas kesabaran. Nah, tentu sebagai masyarakat juga tidak akan sabar dengan permainan-permainan situasi politik saat ini. Saatnya kita masyarakat, tentu yang kita harapkan adalah dalam pemimpinan atau dalam kepemimpinan Jokowi pada saat itu adalah memberikan yang terbaik. Namun banyak hal yang tidak diberikan oleh Jokowi yang tidak sesuai dengan kemauan masyarakat. Mantap Bang Panda, sayangnya pejabat dan DPR kita dibiarkan korupsi asal nurut apa mau Mulyono, sehingga pejabat dan DPR sering saling melakukan pembicaraan akibat korupsi susah diberantas. Pidato Presiden Prabowo itu menunjukkan saking gregetnya pada Presiden ke-7 Jokowi. Jangan dikira oratornya ini membingungkan masyarakat. Jangan khawatir pada Pak Prabowo, ujar Ustadz Andri Kurniawan. Ini gaya pidato politik apa itu? Pakai dua tangan. Tangan kiri mengunjuk tinggi ke atas, dengan kanan Prabowo Presiden menghentang ke bawah sampai mengerikan nanti. Lihat pidatonya, hidup Jokowi. Itu pakai tangan kiri, hati-hati Pak Jokowi selanjutnya. Tafsir Panda Nababan, wartawan senior aktivis 98 PDIP, boleh-boleh saja menafsirkan Jokowi dan Prabowo. Sekarang zaman reformasi demokrasi, bebas berpendapat dan bebas berbicara dimanapun berada. NKRI, terima kasih. Tentu ini adalah negara demokrasi, bebas berbicara asalkan sopan. Tentu kita juga berhak untuk mengkritik tindakan-tindakan pemerintah sekarang. Dan itu walaupun Jokowi, sebenarnya sih kita malas jembas Jokowi, tapi akhir-akhir ini Jokowi yang banyak diperbincangkan, ya tua-tua kayak gitu dibohongi Jokowi. Pahal pengalaman jurnalis sangat luar biasa, berpuluh tahun di level atas. Prabowo benar-benar kekuasaan tujuan hidupnya, menang dengan curang kok bangga. Bang Panda, janganlah bandingkan Jas Yusuf, Soekarno dan dengan Jokowi. Itu klamer, pengecut, munafik. Dia saja ketika dia testimoni mobil SMK. Jokowi minta 3 periode ke Bu Mega, suruh Ahok ngomong ke Bu Mega. Gak taunya gue kok percaya pada info ini. Rakyat sudah tidak peduli Jokowi mau jungkir balik, mau gimana pun bikin partai, mau habis kesabarannya silakan. Tidak manfaat untuk rakyat, bahwa rakyat sudah tahu Jokowi Dodo. Orang sabar itu memang ada batasnya. Tiap hari, tiap saat, tidak tiap detik, tiap hari, tiap tahun, bahkan setelah jadi rakyat bisa menjadi saja difitnah. Hancur negara ini, gak ada tenang buat ngetik lagi habis kata-kata buat mereka. Dan tuh apalagi pada situasi politik ini banyak japar koruptor yang benar-benar menjijikkan, yang sangat merugikan negara, yang sangat merugikan masyarakat. Tentu ini adalah sebagai tugas Pak Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia yang telah dipercayakan oleh masyarakat. Sebagaimana para koruptor ini yang sangat merajalela. Tentu ini menjadi suatu kesadaran bahwasanya di era Jokowi belum tuntasnya koruptor yang merajalela, apalagi banyak menteri-menteri yang telah disusun oleh Jokowi pada masa jabatannya. Tentu ini tugas yang sangat berat. Saya berharap Pak Prabowo akan memberantas ini, akan menyelesaikan ini tanpa sedikit apapun. Sudah mulai sadar katanya gembok koruptor Mulyono itu sangat rakus. Ya, katanya baik buat gerombolannya dan penjilat, bukan untuk rakyat yang sesungguhnya. Baik belum tentu benar itu yang dilakukan oleh gembok koruptor Mulyono. Pengkhianat kok dikatakan baik? Yang namanya pengkhianat itu busuk demi kerakusan dan kebohongan. Nah, teman-teman, mungkin ada beberapa kita mengetahui dalam situasi ini, tentu ketika kita terjun dunia politik tentu banyak, ya tidak ada pertemanan, tentu ada perlawanan yang akan terjadi. Nah, teman-teman, kalau kita dengarkan beberapa yang telah disampaikan oleh Pandawa Nababan ini sebagai opung yang kita percayai sebagai jurnalis, tentu sangat menarik ya teman-teman. Nah,
Teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman, maka berikanlah tanggapan teman-teman kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.